Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang kelenjar hipofisis. Selamat menyaksikan. Kelenjar hipofisis adalah salah satu kelenjar endokrin yang terletak di dasar otak dan menghasilkan banyak hormon yang penting bagi tubuh. Kelenjar hipofisis ini sering disebut sebagai master of gland atau kelenjar pengendali. Hal itu karena kelenjar ini memiliki fungsi yang sangat penting. Kelenjar ini berukuran sekitar 1 cm dan berat sekitar 0,5 gram. Bagian struktur kelenjar hipofisis yang pertama, adenohipofisis atau hipofisis anterior, tersusun atas banyak jaringan epitel kelenjar. Bersama dengan hipotalamus, hipofisis anterior membuat sistem neuroendokrin yang terdiri dari kumpulan neuron neurosekretorik yang badan selnya berada di antara dua kelompok di hipotalamus, yaitu nukleus supraoptika dan nukleus paraventrikal. Berdasarkan secara struktural, adenohipofisis adalah perpanjangan dari kelenjar hipotalamus. Hipofisis anterior memproduksi banyak hormon penting yang disekresikan pada darah apabila diperlukan. Nah, hormon-hormon itu antara lain Neurohipofisis atau hipofisis posterior adalah bagian dari sekelompok sel kelenjar antara pembuluh darah kapiler yang luas. Neurohipofisis berisikan banyak akson saraf dari hipotalamus. Ada dua bagian utama neurohipofisis, yaitu pars nervosa. Ini adalah bagian belakang neurohipofisis, tempat penyimpanan oksitons dan vasopressin. Pars individuum adalah bagian tempat terhubungnya kelenjar hipotalamus dan kelenjar hipofisis. Pada bagian neurohipofisis atau hipofisis posterior ini terdapat dua hormon utama, yakni oksitosin dan vasopressin. Kedua hormon tersebut dibuat di hipotalamus tetapi dikeluarkan lewat neurohipofisis. Di sini saya akan menjelaskan tentang pembagian hormon adeno. Hormon tersebut dibagi atas beberapa hormon. Yang pertama, hormon pertumbuhan atau disebut dengan growth hormone somatropin, ialah salah satu hormon yang mempunyai fungsi sebagai pengatur pertumbuhan dan metabolisme di dalam tubuh manusia. Pembagian hormon yang kedua yaitu thyroid stimulating hormone atau disebut dengan TSH, yaitu hormon yang mempunyai fungsi sebagai pengatur sekresi hormon tiroid dan pertumbuhan kelenjar tiroid. Hormon yang ketiga yaitu adalah adrenokortikotropik atau disebut ACTH. Ini sebuah hormon yang mempunyai fungsi sebagai pengatur sekresi kortisol oleh korteks adrenal dan pertumbuhan korteks adrenal. Hormon yang keempat yaitu FSH atau disebut dengan follicle stimulating hormone. Pada pria, hormon ini mempunyai fungsi sebagai penghasil sperma. Sedangkan pada wanita, hormon ini memiliki fungsi untuk merangsang pertumbuhan dan perkembangan sel ovum. Hormon yang kelima yaitu luteinizing hormone atau disingkat dengan LH. Pada pria, hormon ini memiliki fungsi sebagai perangsang produksi hormon testosteron. Sedangkan pada wanita, hormon ini memiliki fungsi sebagai pengatur produksi hormon estrogen dan progesteron dan juga berperan penting dalam proses ovulasi. Hormon yang terakhir yaitu prolaktin. Prolaktin tersebut terbagi atas dua, yaitu prolaktin yang pertama merupakan salah satu hormon yang fungsinya sebagai pengatur pertumbuhan dan perkembangan payudara dan juga memproduksi air susu pada wanita. Sedangkan pada pria, hormon ini masih belum begitu nyata fungsinya. Kemungkinan bisa berkaitan dengan pertumbuhan organ seks pada pria. Prolaktin yang kedua yaitu merupakan salah satu hormon yang fungsinya sebagai pengatur pertumbuhan. Fungsi kelenjar pituitari atau hipofisis terbagi atas dua bagian, yaitu pertama, memproduksi hormon pertumbuhan, kedua, mengatur sistem endokrin, yang ketiga, memproduksi hormon yang mempengaruhi fungsi otot dan ginjal, keempat, memproduksi hormon yang mengatur kelenjar endokrin lainnya, yang kelima, menyimpan hormon yang dihasilkan oleh hipotalamus. Yang kedua, hormon vasopressin antidiuretik.
Vasopressin atau ADH atau kepanjangannya antidiuretik hormon merupakan hormon peptida yang berfungsi sebagai pengatur penyerapan kembali molekul yang melewati ginjal dengan mempengaruhi permeabilitas dinding tubulus ginjal. Vasopressin akan mengatur keseimbangan natrium dan air pada darah juga dan urin, sehingga bisa mengatur volume darah atau urin dalam tubuh. Selain itu, fungsi hormon vasopressinnya itu bisa mempengaruhi tekanan darah pada manusia. Hormon vasopressin ini bisa ditemukan di hampir semua manusia. Hormon oksitosin. Fungsi dari hormon oksitosin ini banyak berkaitan dengan persiapan organ reproduksi untuk proses kehamilan dan menghadapi proses melahirkan pada wanita. Target penting hormon oksitosin pada wanita yaitu sel-sel otot rahim dan sel otak kelenjar mamae atau kelenjar susu. Pada pria, hormon oksitosin memiliki fungsi sebagai perangsang pertumbuhan organ seksual sekunder. Dan juga hormon oksitosin bisa berpengaruh pada perasaan seseorang. Karena itu, hormon oksitosin biasanya dinamakan juga dengan hormon cinta.